Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat malam, Shalom. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya saja kita berserah, hidup bersamanya akan membahagiakan kita, dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah, serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Mari jemaat saya undang berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 23 ayat pertama dan kedua, Ya Allah Bapa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagai kami ada pada malam hari ini. Sebentar akan masuk dalam ibadah ini, untuk itu tuntun kami, pimpin kami, agar ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian, yaitu Mazmur 19 ayat 121 sampai 123. Kita akan membacanya silih ganti. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan kembali puji Tuhan dari Kidung Jemaat 23 ayat 3, Ya Allah Bapa. Puji dan doa ini
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, ketika kami keluarga sudah siap duduk di sekitar firman-Mu, kami akan mendalami sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Hadirlah dengan Roh Kudus sehingga kami boleh memahami, dan di dalam pemahaman kami Roh Kudus-Mu menolong sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya undang kita berdiri. Keluaran pasal 21 ayat 26 hingga ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia yang kita tapaki ini dipenuhi dengan orang-orang yang menyimpan luka baik fisik, batin, dan luka-luka yang terjadi ini akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh orang-orang yang sangat arogan, sehingga luka itu bisa kita alami cukup lama, kita simpan, bahkan sampai sekarang pun ada banyak dari kita menyimpan luka-luka batin. Luka itu bisa berupa sebuah penolakan. Mungkin sejak dari kandungan kita tidak diterima karena kita anak perempuan, sementara keluarga kita menginginkan anak laki-laki. Penolakan-penolakan seperti itu bisa menimbulkan luka batin. Lalu kita juga tidak dapat dipungkiri bahwa di sekitar kita, ironisnya, keluarga Kristen pun melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan. Sehingga kekerasan yang dialami ini menimbulkan luka batin. Lalu saudara-saudara yang terkasih, kita juga melihat bahwa ada kekerasan-kekerasan yang terjadi akibat orang-orang yang memaksa kehendaknya. Ketika rumah akan digusur, ketika hutang tidak terbayar, ada debt collector, atau banyak hal. Sehingga kita mengalami kekerasan-kekerasan itu. Bahkan mungkin kita yang melakukan kekerasan-kekerasan itu. Apa itu kekerasan? Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kita harus juga pahami apa itu kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perihal yang bersifat keras atau perbuatan seseorang atau kelompok seseorang yang menyebabkan cedera
atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain, pada umumnya dalam masyarakat kita menjumpai seperti itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, kekerasan yang dilakukan itu akibat dari kesewenang-wenangan, tetapi bisa juga akibat pengalaman trauma yang dimiliki sehingga dia melakukan sebuah kekerasan. Haruskah kita melakukan kekerasan? Oh, tidak boleh. Karena saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengajarkan kita terhadap pengampunan, Tuhan mengajarkan kita juga kasihilah musuhmu, Tuhan juga mengajarkan kita bila orang menampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Jadi Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh melakukan kekerasan. Hal ini harus dipahami baik-baik. Apalagi amat disayangkan bahwa keluarga-keluarga Kristen melakukan hal itu. Betapa mirisnya kita bahwa kita percaya kepada Kristus yang maha lembut, Kristus yang mengasihi kita, tetapi kita melakukan kekerasan satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita pahami firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Saya membaca lagi, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita akan mengatakan bahwa firman Tuhan ini jauh dari kita. Kita tidak punya budak, kita tidak punya hamba, kita juga di zaman di mana ada penghargaan, saling menghargai hak-hak asasi manusia. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa ada di sekitar kita orang-orang yang melakukan kekerasan. Jadi mari kita pahami baik-baik firman Tuhan ini, sehingga oleh kekuatan Roh Kudus kita mau bersedia tidak melakukan kekerasan, tetapi kita mau melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus tentang hukum kasih untuk sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih, kitab Keluaran adalah kitab yang berbicara tentang orang Israel yang keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Kitab Keluaran ini juga adalah kitab yang berbicara tentang Paskah. Paskah itu terjadi sebelum itu sudah ada Paskah, yaitu panen. Arti dari Paskah itu panen besar-besaran yang Tuhan berikan kepada umat. Tetapi Paskah yang terjadi pada zaman bangsa Israel berada di Mesir ini adalah karena tulah yang ke-10, semua anak sulung bangsa Israel, bangsa Mesir itu mati. Lalu pada saat itulah bangsa Israel keluar dari Mesir. Paskah di sini adalah bangsa Israel keluar oleh pertolongan Tuhan melewati perbudakan itu. Dan kitab Keluaran ini juga berbicara tentang kedahsyatan Allah membuka laut teberau. Tidak ada jalan keluar. Di belakang adalah Mesir, samping kiri kanan adalah padang gurun, di depan laut teberau. Tetapi Tuhan punya cara untuk membuka laut teberau itu, sehingga mantan-mantan budak ini bisa melewati laut teberau yang kering dan mereka terhindar dari pengejaran tentara-tentara Mesir. Lalu kitab Keluaran ini juga berbicara tentang pemberian hukum di Gunung Sinai. Allah mengikat perjanjian dengan Israel dengan memberikan 10 hukum dengan maksud bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah. Ketika mereka menjadi umat kepunyaan Allah, mereka harus melakukan apa yang Allah mau, yaitu kasihi kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, tetapi juga mengasihi sesama manusia.
Kitab Keluaran ini juga berbicara tentang hukum-hukum sipil dan juga pembuatan kemah suci. Jadi bangsa Israel masuk dalam ibadah, perjumpaan dengan Allah, lalu mereka juga melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah karena mereka adalah umat kepunyaan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu latar belakang kitab Keluaran. Tetapi dalam kitab Keluaran juga berbicara tentang perlakuan mereka terhadap budak. Mereka tidak bisa sewenang-wenang terhadap budak, sekalipun mereka pernah menjadi budak cukup lama. Anak, cucu mereka semuanya budak. Tetapi ketika mereka dibebaskan dari perbudakan itu, mereka harus meninggalkan cara kehidupan perbudakan itu, lalu mereka harus melakukan hukum-hukum Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sedikit informasi yang harus kita ketahui bahwa pada zaman itu perbudakan sangat merajalela. Budak-budak itu didapat dari tawanan perang. Budak itu juga didapat dengan membeli. Kita ingat Yusuf pernah dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Ismail, lalu dia menjadi budak. Lalu orang Ismail menjualnya kepada Potifar dan Yusuf menjadi budak di rumah Potifar. Dan budak itu juga bisa terjadi karena kelahiran. Jadi saya bekerja di sana, lalu saya melahirkan anak saya juga budak. Dan budak itu juga terjadi karena ganti rugi. Ketika saya berhutang lalu saya tidak bisa bayar, ya saya menjadi budak. Itu asalnya budak. Dan saudara-saudara yang terkasih, bangsa Israel juga menjadi budak di Mesir. Karena mereka dipaksa untuk bekerja, mereka tidak manusiawi, mereka harus bekerja dengan keras. Dan mereka menjadi budak yang cukup lama. Tetapi saudara-saudara, dalam pembacaan kita, budak ini diatur. Tidak bisa sewenang-wenang seperti yang terjadi pada umumnya. Budak-budak ini diatur dengan waktu, bahwa kalau mereka bekerja, pada tahun ke-7 harus membebaskan mereka. Lalu, kalau budak-budak ini dengan senang hati memberi diri untuk tetap menjadi budak kepada majikannya, majikannya harus menghargai dia. Bahkan majikannya harus menganggap dia juga menjadi bagian dari keluarga itu. Lalu saudara-saudara yang terkasih, diingatkan juga tidak boleh sewenang-wenang terhadap budak. Tidak boleh memukul. Kalau engkau memukulnya dalam pembacaan kita, kalau matanya rusak engkau harus membebaskannya. Kalau giginya tanggal engkau harus membebaskannya. Dengan aturan ini bukan berarti Israel harus sewenang-wenang untuk memukul budaknya, tidak. Dengan aturan ini mau supaya bangsa Israel paham bahwa tidak boleh melakukan hal itu. Karena engkau pernah menjadi budak di Mesir. Engkau juga harus punya sikap solidaritas. Engkau juga harus menghargai orang-orang yang bekerja bersama kamu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setelah bangsa Israel menerima 10 hukum, mereka juga menerima hukum sipil. Mereka harus juga melakukan hal yang baik bagi sesama mereka. Saudara, dari firman Tuhan ini, mari kita belajar 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, saudara dan saya mungkin masuk kategori budak. Kita bekerja di sebuah instansi, mungkin nama kita pegawai, pekerja, kita tidak seperti budak pada zaman yang lalu. Rasul Paulus mau mengajarkan kita, kalau kita bekerja, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Bekerjalah dengan kehidupan yang benar, seperti untuk Tuhan dikatakan. Kalau engkau bekerja, milikilah ketaatan, harus bekerja dengan hasil yang terbaik, karena kita sudah diselamatkan.
Mental budak itu harus ditinggal dari kita. Kita harus bekerja untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita bekerja bukan supaya kita dilihat orang, tetapi kita bekerja sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita harus menjadi hamba yang baik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kita punya mental budak, kalau dilihat, dipuji, baru kita bekerja sebaik-baiknya. Tetapi kita bekerja dengan sangat baik, karena dengan sangat baiknya orang memuliakan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menuntut belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan saja Israel itu mengalami perbudakan cukup lama, tetapi Tuhan mau supaya kita berbelas kasihan. Oke, kita pernah diperbudak, tetapi sekarang saya sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Saya harus mengasihi satu dengan yang lain. Saya tidak boleh menyimpan dendam, tetapi saya harus melakukan tugas-tugas saya sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan, bukan bentuk dendam satu dengan yang lain. Saudara, seringkali kita melakukan kekerasan, seringkali kita berlaku sangat tidak manusiawi terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena pengalaman traumatik, karena kita pernah ditolak, otomatis saya harus menolak. Tidak, Tuhan mengajarkan kepada kita hukum kasih, bahwa kebencian tidak boleh dibalas dengan kebencian, tetapi kasih. Maka selesai. Kalau benci dibalas dengan benci, penolakan dibalas dengan penolakan, tidak pernah selesai. Tetapi penolakan dibalas dengan penerimaan, maka kehidupan ini menjadi lebih baik. Bayangkan saja, aturan-aturan ini diberikan kepada bangsa yang notabene, bangsa yang pernah dilakukan sebagai budak. Tetapi Tuhan mengajarkan tentang kebaikan, bahwa kita harus bisa menghargai orang-orang yang bekerja untuk kita. Kita harus menghargai sesama kita. Kita harus memperlakukannya dengan sangat manusiawi. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, bayangkan saja ini aturan baru. Pada saat itu orang bisa melakukan apa saja untuk budaknya. Dia boleh tumbuk sampai giginya tanggal, dia boleh tumbuk sampai matanya rusak, itu hak dia. Tetapi hukum Allah meminta kepada mereka, tidak boleh lakukan itu. Kalau engkau lakukan itu, maka budak itu harus bebas. Jadi dengan kata lain, jangan sampai kita melakukan kekerasan kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi kita melakukan kekerasan itu untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk suami, untuk orang tua, untuk orang-orang di sekitar kita. Sehebat apapun posisi kita, jangan sampai kita melakukan kekerasan. Saudara, saya mau katakan bahwa ketika kita melakukan kekerasan, maka anak-anak kita hidup dengan dendam, amarah. Istri kita hidup dengan sakit hati. Dia hidup dengan tidak percaya diri ketika kita sebagai suami menampar, memukul. Tindakan-tindakan kekerasan ini harus ditinggal dari kita. Bukankah kita sudah ditebus? Bukankah kita sudah diampuni? Bukankah kita sudah dikasihi? Seharusnya kita mengasihi. Apalagi untuk orang-orang terdekat kita. Apalagi istri yang kita sudah masuk dalam janji perkawinan, aku akan mengasihi engkau dalam untung dan malang. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan sekali-kali melakukan kekerasan. Akibat dari kekerasan itu membuat orang-orang di sekitar kita hidup dalam luka batin yang amat sangat. Ada banyak orang di luar sana mengalami kekerasan. Kekerasan secara verbal, kekerasan secara fisik. Mereka hidup dengan amarah, dendam. Mereka juga hidup dengan kelumpuhan. Karena apa? Karena sakit hati
yang sungguh hebat. Jadi sebagai ayah, sebagai ibu, mari kita harus jauhkan kekerasan dalam rumah tangga. Mending kita mengasihi, mending kita melakukan hal-hal yang benar. Kita bisa lihat itu pada ayat yang kelima. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku. Mengapa dia cinta kepada tuannya? Karena apa? Karena tuannya melakukan hal yang baik. Ketika kita mengasihi anak kita, pasti dia akan mengasihi kita. Ketika kita mengasihi istri kita, pasti dia menghormati kita. Tetapi ketika kita tidak mengasihinya, pasti dia tidak bisa mengasihi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita pahami bahwa kasih berbicara lebih kuat daripada bentakan. Kasih itu berbicara lebih kuat daripada kekerasan. Kasih itu lebih kuat berbicara tentang ketaatan daripada kita tampar sana dan sini. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa di abad seperti ini sudah tidak model lagi saudara keras melakukan kekerasan satu dengan yang lain. Pada abad seperti ini ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, kita melihat bahwa Tuhan berkuasa atas kita. Semua orang berhadapan dengan situasi yang sangat berat. Maka ketika saudara melakukan kekerasan, betapa tidak manusiawinya saudara. Betapa saudara tidak menunjukkan Tuhan yang penuh kasih. Betapa saudara menjadi orang-orang yang begitu teganya, yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Padahal dia datang untuk menyembuhkan kita, dia datang untuk melepaskan kita, dia datang untuk menebus kita. Masakan kita mau hidup dengan mental budak, dengan kekerasan-kekerasan yang kita lakukan untuk sesama kita. Mari kita kembali melakukan kasih. Kembali kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Kembali kita mau membawa kasih Tuhan bagi keluarga, bagi persekutuan, bagi masyarakat. Karena kasih berbicara lebih keras daripada segala bentuk kekerasan secara verbal maupun secara fisik. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita, bahwa kita harus menyembuhkan luka-luka orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan, amin. Saudara-saudaraku, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 240 bait 1 dan 3. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umatnya yang percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhan yang mempunyai kasih yang tidak terbatas. Kasih Tuhan hadir di muka bumi ini, menciptakan alam semesta. Kasih Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan hidup dalam kebaikan bagi umat manusia. Kasih Tuhan sehingga menebus kami umat yang tidak layak untuk diampuni. Kasih Tuhan menempatkan kami terus hidup dalam kebaikan dengan kehadiran Roh Kudus menuntun kami hidup mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan yang di surga, kami mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan kami. Kami berlaku kasar terhadap anak-anak kami. Kami berlaku tidak bijaksana terhadap pasangan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami juga melakukan kekerasan bagi istri, suami, anak-anak, orang tua. Kami mohon ampun. Kami mau melakukan segala hal yang baik. Berilah roh lemah lembut. Berilah kami dapat memahami, mengasihi, dan juga menyayangi orang-orang di sekitar kami. Sehingga kehidupan yang penuh kasih ini, orang sekitar kami juga boleh memuji dan besarkan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang sedang mengalami luka batin karena penolakan, karena kekerasan. Tuhan selamatkan keluarga Kristen ini sehingga mereka kembali belajar dari Tuhan. Mereka kembali terbuka untuk lawatan Tuhan menyembuhkan luka-luka batin ini. Kami juga memohon Engkau jamah anak-anak kami yang juga mengalami luka batin dalam kehidupan mereka. Engkau selamatkan, Engkau juga mau pulihkan sehingga mereka juga boleh menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang sudah dipulihkan sehingga kehidupan mereka tidak penuh dendam, amarah, tetapi kehidupan mereka penuh pengasihan. Kami juga memohon Engkau berkati para pemimpin kami. Engkau juga jamah sehingga mereka adalah pemimpin-pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan, mengasihi satu dengan yang lain, tetap melakukan hal-hal yang benar. Dan pemimpin-pemimpin kami adalah pemimpin-pemimpin yang mampu untuk menghadirkan kasih Tuhan bagi dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau jamah setiap yang sakit, yang berada di ruangan-ruangan isolasi, yang terpapar virus corona. Kami percaya Tuhan belas kasihan, Tuhan mengasihi Indonesia, Tuhan mengasihi dunia ini, dan Tuhan juga mau tolong untuk para peneliti, orang-orang yang sedang bekerja untuk menemukan vaksin virus corona dan uji klinis yang sedang akan berlangsung. Tuhan juga tolong sehingga obat ini boleh ditemukan dan virus corona ini boleh terhalau daripada kami. Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau berkati gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja tetap eksis, gereja tetap melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Umat-Mu yang berdoa dari rumah, beribadah dari rumah, biarlah ini tidak menjadi tekanan dalam kehidupan mereka, tetapi mereka terus memandang kepada-Mu bahwa Tuhan, Sang Halik, Tuhan Pencipta yang senantiasa mengasihi umat-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk GPIB RNE. Tuhan juga berkati keluarga-keluarga yang sedang mengalami luka, kekerasan. Engkau selamatkan. Engkau memberikan roh lemah lembut sehingga suami istri saling mengasihi. Orang tua juga mengasihi anak dengan benar. Tidak melakukan kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi orang tua yang senantiasa bersyukur. Orang tua yang bersyukur untuk kehadiran anak, menghargai pasangan hidupnya. Kami juga memohon Engkau juga mau memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah kami lakukan dengan benar, dengan rasa syukur kepada-Mu. Sederhana apapun yang kami lakukan, kami terus mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang baik bagi kehidupan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kami. Bagi mereka yang terkena PHK, Tuhan juga kuasai sehingga mereka dapat menguasai diri, dan Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap orang yang mengalami dampak dari pandemi ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang muda
remaja, anak-anak kami, Tuhan juga lindungi. Biarlah mereka tidak hidup dalam kehidupan trauma-trauma yang membuat mereka melakukan kekerasan, tetapi Tuhan juga selamatkan anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua, berilah hikmat bijaksana di dalam tekanan-tekanan kehidupan ini. Berilah kami mampu meresponnya dengan baik, karena kami tahu kadang Tuhan mengizinkan badai dan juga banyaknya persoalan supaya kami melihat pertolongan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan gereja, presbiter, ke-6 unsur pelkat, komisi. Tuhan juga memberkati semuanya. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam masa pandemi ini, biarlah gereja tetap melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang kami lakukan di dalam keluarga, sekalipun secara streaming. Biarlah kami lakukan dalam rasa syukur kepada Tuhan. Berkatilah operator multimedia, Inforkom, GPIB Rene, pemandu lagu, organis. Engkau juga mau memberkati kami semua. Majelis yang bertugas, Engkau juga tambah-tambahkan segala sukacita, sehingga kehidupan pelayanan kami berkenan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, dengar dan sautilah syafaat kami ini, yang kami alaskan hanya kepadamu. Ya Yesus Tuhan penebus kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengikat pesan Alkitab dalam Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 80 ayat 1 dan 2. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur kepada Tuhanmu. Pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Tuhan menjagamu, kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan, diberikan Tuhan.
persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa dan syukur. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena di dalam kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Kami tahu bahwa persembahan ini asalnya daripadamu. Kiranya kamu berkati persembahan ini agar itu berguna untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikannya Bapa. Inilah kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tetap berdiri. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Biarlah kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan, kembali dalam kesibukan keseharian kita, dan tetap menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Kita naikkan pujian pengutusan dari Gita Bakti 226 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.